pasti dia akan ngasih ke saya. Dan seharusnya kalau memang dia memberikan nafkah, jangan kasih ke satpam saya, langsung aja kasih ke orang tua saya atau ke pengacara saya. Saya diajarin sama ayah saya, nafkah itu adalah suami memberikan gajinya selama sebulan itu dia dapat berapa, kemudian dia akadkan kepada istrinya. Dia bilang, Tia, saya dapat 100.000, misalnya gajinya. Rencananya nanti kita kesananya kalau nggak ada halangan. Jadi itu bulan Juni rencananya. Nanti kita pasti kasih tahu lah. Jadi 5 tahun kawin baru ada surat. Sian deh Yuni. Menyinggung tentang status pernikahan, Yuni sempat putus asa menghadapi suaminya Henry yang tidak kunjung jua mengurus keabsahan pernikahan mereka secara hukum. Bahkan karena masalah itu Yuni nyaris memutuskan untuk berpisah dari Henry. Tapi kini Yuni terkesan lebih pasrah. Kadang-kadang ngobrol gitu, Yun toh surat juga nggak ditanya gitu. Kadang-kadang kayak gitu jadi kendor lagi. Karena ada yang butuh pasti gini-gini, aku jadi semangat lagi nanyanya. Tapi lama-lama tidak pernah aku tanya memang gitu loh. Aku berpikir dia sadar sendiri. Dia berpikir malas. Dia berpikir lain. Saya selalu bilang ke Yuni, kalau ada wartawan nanya, kamu bilang sama mereka suruh nanya sama saya gitu. Karena saya lebih gampang ngelesnya kan gitu daripada Yuni. Bohong. Dia mau bohong. Dia nggak bohong. Saya berusaha bijak. Karena itu harus bohong. Sebenarnya Henry sendiri merasa terbebani atau tidak dengan status pernikahannya yang kini dijalani bersama Yuni? Masih terbebani. Karena kan orang melihatnya bahwa surat itu kan absolut ya. Ya, sementara ada orang yang menerjemahkan bahwa ya hal lain gitu ya. Bahwa ada beban ya pasti lah ya. Karena mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa ini nikah nggak sih kan gitu kan. Padahal walaupun sebenarnya akhirnya surat nikah itu kan nggak pernah ditanya, nggak pernah dipakai juga. Agar tidak berlarut-larut, mengapa Henry dan Yuni tidak memilih mensyahkan saja pernikahannya di Indonesia? Mengingat ada beberapa artis yang berbeda agama juga melakukan pernikahannya di Indonesia? Kalau saya memang maunya catatan sipil saja, jadi nggak di gereja, nggak di masjid. Bisa aja di sini yang udah tuh bisa jadi dibuat di gereja dulu, di masjid, atau kebalikannya, masjid dulu, gereja dulu gitu. Saya memang pengennya catatan sipil saja, jadi kayak orang dulu gitu loh. Orang dulu kan bisa. Tetap kita masing-masing agamanya masing-masing. Iya, ya, Yuni dengan agama Islam, saya dengan agama Kristen, karena kita kan sepakat bahwa agama itu sesuatu yang antara kita dengan Tuhan. Kalau pindah-pindah yang satu aja belum selesai udah pindah lagi, gimana sih? Setelah Tia Subiakto membuka cerita tentang keretakan rumah tangganya, kini giliran sang suami Rudy Hamid yang mengisahkan masalah perceraiannya lewat sebuah acara jumpa pers yang digelar pada hari Jumat 10 Mei lalu. Di hadapan para wartawan, Rudy Hamid menuturkan penyebab keretakan rumah tangganya dengan Tia Subiakto. Masih soal kasus perceraian selebriti, Jumat 10 Mei lalu Rudy Hamid, suami dari komposer TNT Orkestra Tia Subiakto, mengadakan acara jumpa pers. Di hadapan sejumlah wartawan, Rudy menceritakan penyebab keretakan rumah tangganya dengan Tia yang sudah berlangsung sejak bulan Januari lalu. Akibat tidak menemukan jalan damai atas konflik yang sering terjadi dalam rumah tangganya, pada tanggal 21 Maret lalu Rudy mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatannya itu mendapat tanggapan yang cukup serius dari Tia dan keluarganya yang juga mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan penuturan Tia beberapa waktu lalu, perceraian dalam rumah tangganya tidak dapat dihindari karena sang suami sering melakukan kekerasan setiap kali terjadi konflik dalam rumah tangganya, termasuk dalam hal nafkah materi yang tidak dapat dipenuhi oleh Rudy Hamid. Ternyata dalam konferensi persnya Rudy Hamid membantah semua pernyataan Tia itu. Saya tidak pernah menyerang siapa saja. Ya bagi saya lebih baik saya keluar dari ruangan daripada saya harus fisikal, apalagi menyakiti istri saya, anak daripada ibu saya kan. Anak daripada istri saya. Dia malah menyerang saya yang pertama, Pak. Oh iya. Kapan? Kejadiannya gimana? Pemicunya apa? Pemicunya ya kadang-kadang ya ini nanti jadi bahan, mungkin saya serahkan ke kuasa hukum saya. Mbak, jadi kalau dikatakan untuk masalah pemukulan apa itu, kita kembalikan aja lah. Yang pertama, Mas Rudy yang mengajukan gugatan cerai. Jadi kalau seandainya betul adanya bahwasanya Mas Rudy melakukan katakanlah kekerasan fisik kepada Mbak Tia, tentunya kan di awal pasti Mbak Tia terlebih dahulu lah yang mengajukan gugatan cerai gitu kan.
logikanya kan begitu. Tapi ternyata ya Mas Rudi yang terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai. Kepada beberapa media, Tia mengatakan kalau salah satu alasannya meninggalkan Rudi karena suaminya itu tidak pernah memberinya nafkah. Kita memberikan berdasarkan daripada kemampuan kita, Mbak. Saya pernah menyuruh orang untuk mengantarkan nafkah kepada anak saya. Saya menyuruh staf saya untuk mengantarkan duit. Dan jawaban satpamnya adalah saya ataupun keluarga saya tidak diterima di situ di rumah itu. Ya saya pikir saya udah berusaha ya menjadi suami yang baik, dan ya kalau memang penilaian Tianya sendiri bosnya itu tidak baik yang bagaimana lagi? Bagaimana Tia menanggapi hal itu? Saya semenjak pisah ranjang, semenjak pisah rumah, saya tidak pernah diberikan nafkah apapun bentuknya. Dan kalau satpam nerima, pasti dia akan ngasih ke saya. Dan seharusnya kalau memang dia memberikan nafkah, jangan kasih ke satpam saya, langsung aja kasih ke orang tua saya atau ke pengacara saya. Saya diajarin sama ayah saya, nafkah itu adalah suami memberikan gajinya selama sebulan itu dia dapat berapa, kemudian dia akadkan kepada istrinya. Dia bilang, Tia, saya dapat 100.000, misalnya gajinya per bulan 100.000. Ini saya serahkan kepada kamu. Jadi saya sudah memberikan nafkah kepada kamu. Sekarang tinggal kamu yang mengelola atau saya yang mau mengelola, terserah gitu. Kalau menurut saya pengertian nafkah seperti itu, tapi bukan berarti saya kalau mau belanja diajak pergi ke supermarket kemudian dia bayarin gitu. Nggak seperti itu. Kalau menurut saya sih nafkah tuh seperti itu gitu loh. Seperti yang saya tahu dari kecil itu begitu. Sejak kapan percekcokan antara Rudi dan Tia mulai sering terjadi? Setiap perkawinan itu kan menginginkan peace of mind atau kedamaian jiwa ya, dan juga menjadi keluarga yang sakinah ya kan. Tapi yang saya lihat ya arah menuju sana itu kelihatannya sulit sekali, dan juga ada perselisihan antara saya dan juga Tia, sehingga saya memutuskan untuk menggugat cerai pada tanggal 21 Maret 2002. Kalau suami istri itu kan harusnya ada kesesuaian dalam kita berbicara ya Pak ya. Ada pengertian antara kedua belah pihak ya kan, tanpa ditambahi dengan suatu emosi ya kan. Karena emosi itu nanti akumulasinya suatu tindakan yang bisa menjadi fisikal ya kan di situ. Saya pribadi ya tidak suka yang konflik ya kan. Saya sendiri tidak pernah memukul orang lain dalam hidup saya, alhamdulillah ya kan. Karena kalau misalnya udah terjadi perselisihan seperti itu, sebaiknya saya menghindar. Kabarnya Rudi tidak memenuhi panggilan orang tua Tia yang berusaha menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mereka dengan jalan damai. Apakah Rudi tidak menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan? Daya tangkap saya, kalau terjadi perselisihan di keluarga, sebaiknya kalau kita kembali daripada surah Al-Baqarah dan surat-surat lainnya dalam Al-Quran ya Pak ya, dari kedua belah pihak keluarga mengutuskan ya kan, ya untuk mencari jalan temunya, bukan dengan memakai lawyer. Dia nggak pernah telepon ke rumah, dia nggak pernah telepon ke handphone saya, nggak pernah. Ataupun dia mendatangi orang tua saya untuk minta maaf atau untuk minta tolong kembalikan Tia gitu ya. Bahkan persepsi saya, kalaupun dia memang masih mencintai saya atau meminta saya untuk kembali ke dia, pasti besoknya setelah saya lari pasti dia akan ke sini, kita akan ke rumah ini dan minta kepada orang tua saya. Tapi ini nggak ada kok sama sekali. Ketika itu apakah Tia memang sudah memutuskan untuk berpisah untuk selama-lamanya dari Rudi? Pengacara saya telah mengundang dia sebanyak 2 kali untuk diselesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Tapi dia tidak menyanggupi undangan tersebut sebanyak 2 kali. Nggak tahu disampaikan atau enggak gitu ya. Nah kemudian kita memang mempersiapkan gugatan dan kita mengirimkannya kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada sekitar akhir Maret gitu ya. Tapi ternyata begitu saya dapat surat undangan, ternyata gugatannya dapat dari dia duluan. Jadi otomatis gugatan saya gugur gitu. Jadi memang
dia yang menggugat saya duluan. Saya alhamdulillah gitu. Ya akhirnya saya cerai juga gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi jalan saya dimudahkan sama Allah gitu. Bagaimana pula dengan soal pihak ketiga yang juga disebut-sebut sebagai salah satu alasan pertengkaran mereka? Dia pernah kirim email ke saya tanya, kalau saya punya will, siapa wanitanya?